Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Daprafi Haji CU dengan NPM 2515061104 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum struktur data judul 5, yaitu pengimplementasian dari codingan yang ada, yaitu codingan BST, di mana di sini saya membuat sistem untuk mengelola kelas pada perkuliahan. Jadi sistemnya di sini tuh guna untuk mengecek apakah kelas tersebut sedang digunakan atau tidak. Langsung mulai aja. Di sini tuh ada kelas note itu sendiri. Ini isinya itu ada key, ada bagian kiri untuk nilai kecil, bagian kanan untuk nilai yang lebih besar. Itu ada kelas yang selanjutnya. Di sini itu ada kelas BST-nya itu sendiri yang isinya tentang codingan-codingan yang ada. Mulai dari dev self-nya itu sendiri. Self-nya itu adalah root di sini, mana nilainya masih kosong. Habis itu ini ada fungsi insert. Ini tuh insert node, dimana ini untuk mencari di mana sih tempat node itu nanti bakal ditaruh. Kalau misalkan ditaruh, bakal langsung keluar, berarti langsung ditaruh di rootnya. Habis itu di sini saya tambahin untuk print key-nya itu berhasil ditemukan dan kelasnya itu dapat digunakan. Kenapa saya taruh di sini? Karena saya mau nambahin ini juga, yang fungsi yang kalau misalkan terjadinya itu ruangan yang diinputkan itu udah ada yang inputin sebelumnya, jadi diinputin double. Jadi fungsinya bakal ruangan itu lagi dipakai sama kelas lain, cari ruangan lain. Habis itu di sini ada fungsi dari if else. Ini untuk bukan fungsi, maksudnya ada sintaks if else. Di mana sintaks ini tuh sintaks dasar dari BST, yaitu pengecekan lebih besar atau lebih kecil buat nyari itu tuh di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Itu lanjut aja untuk insert itu sendiri. Ini saya buat 1-20, walaupun BSD itu tentatif, yaitu bisa banyak. Di sini saya buat 20 supaya lebih sesuai dengan kehidupan nyata, yaitu kelas pasti sekitar segitu, nggak mungkin banyak banget. Habis itu di sini ada ya ini untuk insert itu tadi. Ini kalau misalkan inputannya itu lebih dari 20 atau kurang dari 1. Yaitu ini ada fungsi untuk mencari nilai terkecil dengan cara ya akses di bagian sebelah kirinya terus. Cara tahunya gimana? Ya dilihat kalau misalkan nggak kosong sama kirinya nggak kosong, dia bakal geser ke sebelah kiri sampai sampai selesai, itu bakal nge-return. Pas udah sebelah kirinya itu nggak kosong. Nah itu di sini ada fungsi delete, ini fungsinya ya buat ngehapus para mengecek kosong apa enggak. Habis itu di pengecekan dasar yaitu lihat besar atau kecil. Habis itu di sini ada yang terjadi ini kalau misalkan nilai-nilai tersebut itu punya anak. Ini untuk menggambarkan codingan yang anaknya penggantinya nanti. Kalau misalkan kanan kirinya kosong, otomatis nilai tersebut tuh bakal diisi sama nilai kosong karena nggak ada penggantinya. Kalau misalkan nilai kanannya kosong, berarti bakal nilai sebelah maksudnya kalau misalkan nilai sebelah kiri kosong, berarti nilai yang bakal mengisi root itu nanti nilai kanan. Sebaliknya kalau misalkan kanan yang kosong, sebelah kiri yang bakal naik. Sebelah kiri yang bakal naik. Nah itu ini ada fungsi yang kalau misalkan kanan sama kiri itu punya anak. Ada anak bagian kanan kiri maksud saya. Jadi dia bakal nyari suksesornya untuk jadi pengganti dari root yang dihapus tersebut. Nah itu di sini ada delete, ya berarti tadi habis ditemuin langsung ngejalanin fungsi delete-nya. Ini tadi yang saya bilang. Kenapa bisa gantiin? Ya berarti kalau misalkan tadi nggak ada anak, ya berarti non, berarti nggak ada yang gantiin. Kalau misalkan nggak ada anak di kanan, berarti nilai kanan yang gantiin. Kalau misalkan nggak ada anak di kanan, nilai kiri yang gantiin. Yang jadi rootnya gitu. Habis itu nih find sukcessor, ini untuk mencari nilai yang lebih besar daripada nilai yang kita inputan. Bukan semua yang lebih besar, tapi nilai yang satu langkah lebih besar. Dimana di sini ada untuk ya basic coding ya, untuk nilai pengganti. Habis itu di sini nilai sementara dimasukkan di sini. Ya, ini fungsi dasar sih geser kanan atau kiri. Habis itu di sini ini untuk fungsi. Habis itu untuk fungsi hasilnya, kalau kosong ya berarti kosong, kalau nggak kosong ya berarti geser. Habis itu di sini tuh kalau habis itu kalau misalkan suksesor akhirnya
itu kosong ya berarti kosong nilainya. Itu nih untuk membalikan nilai return nilainya itu mau dia kosong atau dia ada isinya nanti tergantung. Habis itu di sini ada predecessor, di sini bakal saya skip aja karena kurang lebih sama kayak successor, cuma bedanya ini kalau di kanan, ini kiri. Kiri, ini kanan gitu. Di sini ada fungsi yang terakhir yaitu in order. Di sini saya pakai in order itu untuk menampilkan kayak kelas mana yang sedang digunakan dari yang paling nilai terkecil aja biar sesuai abjad aja sih sebenarnya bukan abjad sesuai penomoran dari kecil ke besar. Itu ke penghujung codingan di sini ada fungsi utamanya dimulai dengan menyingkatkan kelas BSD lanjut habis itu mendeklarasikan atau membuat ini fungsi pilih membuat sintaks pilih ini ya untuk inputan user nanti ini pilih. Habis itu di sini mulai dari while pilihannya itu selain 6. Jadi selama pilihannya itu selain 6, sintaks itu bakal terus berjalan karena nilai 6 itu sendiri itu tuh sintaks untuk keluar dari program. Habis itu di sini ada try except di mana semua try except ke bawah ini itu pakai try except value error. Jadi untuk misalkan meminta value int karena semua di bawah ini memintanya int kalau misalkan masukin selain integer ya dia bakal ngeprint tidak valid. Dia bukan error. Itu kalau misalkan pilih satu dia bakal jalanin fungsi insert meminta dulu habis itu yang dimasukin tadi bakal dimasukkan habis itu kalau misalkan 2 dia bakal menghapus seperti tadi meminta apa sih mau di ruangan mana yang mau dihapus habis itu di sini habis menampilkan ruangan itu telah selesai digunakan jadi selesai udah langsung output. Habis itu di sini saya tambahin fungsi in order juga di dalamnya ya untuk menampilkan kelas mana sih yang masih tersisa biar sekalian. Selain itu juga ini saya buatkan versi khusus kalau misalkan memang pengen ngelihat doang isi kelas yang masih digunakan. Habis itu di sini ada predecessor untuk nyari kelas yang masih digunakan yang lebih besar, successor untuk mencari kelas yang nilainya nomor ruangannya itu lebih kecil dibandingkan inputan. Itu ini untuk menyelesaikan program, ini untuk kalau misalkan pilihannya itu di luar 1 sampai 6 ya karena berarti entah typo, entah salah pencet atau gimana tidak ada di pilihan. Pilihannya tadi cuma ada 6 sampai 6. Itu ini untuk menjalankan fungsi utamanya. Itu ini kita langsung coba aja mulai dari masukkan nilai 1, masukkan nilai 2, habis itu kita cari successor, saya cari aja nilai 1 ya. Jadi successor 1 ya 2, nilai 2. Itu di sini saya nggak usah lakuin predecessor karena kurang lebih sama. Ini saya langsung aja tampilkan terlebih dahulu emang ada apa aja. Ya, di sini ada ruang terpakai itu ada 1 sama 2. Habis itu ini saya coba hapus untuk nilai nomor 2 berarti nanti bakal menghapus 2 dan sisakan 1. Habis itu terakhir ya keluar dari program. Jadi sekian untuk presentasi tentang tugas akhir praktikum struktur data judul 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.